Bersama aku, Peti. Kali ini kita akan bahas tentang laporan neraca dan laporan perubahan modal. Nah, yang pertama kita bahas yaitu definisi dari neraca. Neraca adalah laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang definisi laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva, bersih, atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Selanjutnya, apakah tujuan membuat neraca dan laporan perubahan modal? Tujuan dari pembuatan neraca yaitu untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Sedangkan tujuan dari pembuatan laporan perubahan modal yaitu untuk mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan dalam satu periode yang bersangkutan. Semoga membantu ya teman-teman. Selanjutnya, kesalahan dalam membuat laporan keuangan yang pertama yaitu keliru dalam menghitung persediaan, kedua, kesalahan pencatatan, ketiga, tidak menghitung HPP dengan teliti, yang terakhir, kesalahan penulisan desimal, dan lain-lain. Nah, ini contoh laporan neraca ya teman-teman. Di neraca kita memerlukan aktiva, kewajiban, dan modal. Selanjutnya kita akan ke contoh laporan perubahan modal. Nah, di modal kita ada modal awal, laba bersih, dan price. Kali ini kita akan membahas tentang praktek membuat laporan neraca. Yang pertama itu kita harus membuat neraca saldo dari buku besar. Yang kedua kita mengumpulkan data yang diperlukan untuk jurnal penyesuaian. Yang ketiga membuat neraca lajur, dan yang terakhir kita membuat laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Nah, selanjutnya kita akan membuat praktek laporan perubahan modal. Nah, langkah-langkahnya itu ada modal awal yang dimiliki oleh UKM, laba bersih dan laba kotor yang berasal dari laporan laba rugi, modal investasi jika ada apabila Anda mendapatkan dana dari investor. Yang keempat itu pengambilan pribadi, yang kelima itu modal akhir, yang keenam itu laba bersih. Thank you for watching. Tunggu dulu ya, ada bonusnya nih. Nah, kali ini kita ada laporan laba rugi dari perusahaan Jasa Karya. Nah, di sini diketahui laba bersihnya itu Rp54.400. Nah, kita bakal kerjain ini ya guys, untuk membentuk laporan neraca dan laporan perubahan modal. Check it out. Setelah kita ketahui data laba ruginya, pertama kali kita buat lagi laporan perubahan modal. Nah, yang pertama itu kita tulis perusahaannya dulu. Nama perusahaannya itu tadi di laba rugi perusahaan Widya Jasa Karya. Setelah nama perusahaan, kita buat nama laporannya. Nah, laporannya kan yang harus kita buat itu laporan perubahan modal. Setelah itu, kita buat periodenya. Nah, di laba rugi tadi periodenya itu 31 Oktober 2006. Nah, di perubahan modal ini kita perlu ada modal atau investasi, ada laba bersih, terus ada price. Nah, kita contohin. Di sini dibuat dulu modal Nyonya Widya. Nah, kita buat dia itu pakai investasi. Nah, investasi pada 1 Oktober 2006, misalnya dia bilang Rp300.000. Nah, setelah itu diketahui lagi laba bersihnya. Nah, tadi kan di laporan laba ruginya itu laba bersihnya itu pada Oktober itu ada Rp54.400. Nah, setelah itu kalau misalnya kita nggak punya price, nggak usah ditulis. Tapi kalau kita punya price ditulis. Nah, di sini misalnya diketahui kita punya price-nya itu Rp20.000. Nah, laba bersih sama price-nya itu dikurang menghasilkan kenaikan modal pemilik.
Nah, hasilnya itu yaitu 54.400 dikurang 20.000 sama dengan 34.400. Setelah itu, dapatlah modal akhir Nyonya Widya. Nah, ini investasi pada 1 Oktober ditambah sama kenaikan modal pemilik. Jadinya itu 334.400. Setelah tadi kita cari laporan perubahan modal, sekarang kita cari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Sama juga kita harus tulis nama perusahaannya. Iya, perusahaannya sama, yaitu perusahaan Widya Jasa Karya. Nah, selanjutnya itu nama laporannya kita buat laporan neraca. Periodenya sama, yaitu 31 Oktober 2006. Di laporan neraca ini kita perlu apa aja? Ada aset, ada kewajiban, ada modal. Nah, misalnya di neraca saldo itu asetnya itu ada kas sama perlengkapan. Nah, misalnya kasnya itu dibilangnya itu 482.400. Nah, perlengkapannya itu Rp2.000. Jumlah aset ditambah ya teman-teman, terus hasilnya jadi 484.400. Setelah itu kita tarik garis tengah gini, kita cari kewajiban. Misalnya di neraca saldonya itu kewajibannya itu ada utang wesel sama utang usaha. Misalnya misalnya neraca saldonya dibilang utang weselnya itu Rp145.000, utang usahanya itu Rp5.000. Jadi jumlah kewajiban adalah, dijumlahkan ya teman-teman, hasilnya yaitu Rp150.000. Setelah kita dapat kewajiban, supaya aset dan kewajibannya dan modalnya balance, kita harus tulis modalnya. Nah, kita tulis di sini modal Nyonya Widya. Nah, tadi kan modalnya kita dapat itu di perubahan modal itu ada Rp334.000. Kita Rp334.400. Nah, dijumlahkan jumlah kewajiban dan modal adalah 150.000 ditambah 334.400 sama dengan 484.400. Nah, jika aset sama kewajiban tambah modalnya udah balance, udah sama, berarti jawabannya udah benar ya teman-teman. Oke. Nah, ini contoh yang lebih betulnya ya teman-teman. Ini adalah laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal. Nah, semoga membantu ya teman-teman. Terima kasih. I think we could do